Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu 8 Ramadan 1446 Hijriah, bertepatan dengan 8 Maret 2025, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di Masjid Al-Barakah dalam sebuah kajian dengan tema Kaifa yu'addil muwadzafu al-amanah. Bagaimana seorang pegawai menunaikan amanah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, hafanillahu iyyakum jamaah Masjid Al-Barakah KPCS yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema kita pada kesempatan tabligh akbar kali ini adalah yaitu bagaimana seorang pegawai menunaikan amanah. Pegawai berarti dialah yang bekerja dalam sebuah pekerjaan dan dia sudah menandatangani kesepakatan bahwa sebagian dari waktunya dia jual untuk mendapatkan gaji. Itulah yang disebut dengan pegawai atau karyawan atau pekerja. Berarti apabila misalkan seseorang pegawai KPCS
maka dia bersepakat dengan perusahaan ini untuk menjual sebagian waktunya demi pekerjaan, sehingga dia mendapatkan gaji atasnya. Adapun amanah secara bahasa, al-amanah diddul khiyanah, kebalikan dari khianat, dan dia adalah kata predikat dari kata kerja amina ya'manu amanatan fahuwa aminu. Dia adalah kata predikat dari kata kerja amina ya'man, amanatan, dan pelakunya disebut dengan amin. Pelakunya disebut dengan amin. Kemudian ada lagi sebagian ulama mengatakan al-amanah secara bahasa adalah al-wadi'ah. Fa kullu wadi'atin amanatun. Amanah secara bahasa artinya adalah titipan. Maka setiap yang dititipkan itu adalah amanah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amanah juga disebutkan oleh para ulama adalah ismun lima yu'manu alaihi al-insan. Amanah adalah sebuah kata yang seorang manusia mendapatkan keamanan darinya. Mendapatkan keamanan darinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 27. Wa takhunu amanatikum, yang artinya dan kalian berkhianat kepada apa saja yang dianggap aman pada kalian. Kalian berkhianat terhadap apa saja yang dianggap aman pada diri kalian. Makanya para ulama bahasa mengatakan bahwa amanah adalah sukunul qalbi wa tuma'ninatun nafs wa zawadul khawf. Amanah secara bahasa adalah tenangnya qalbu dan tenangnya jiwa serta hilangnya rasa takut. Orang yang amanah ataupun yang kita amanahi sesuatu, maka kita merasa tenang qalbu kita, nyaman diri kita dengan dia, hilang rasa takut kita kepada dia bahwa nanti dia berkhianat. Itulah amanah. Makanya orang-orang musyrik Quraisy, meskipun mereka memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tetap menitipkan barang-barang mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hati mereka tenang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya barangnya akan dijaga, jiwa mereka nyaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkhianat, dan hilang rasa takut mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menariknya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau berhijrah, maka beliau kembalikan semua titipan-titipan orang-orang musyrik Quraisy kepada pemiliknya, padahal mereka memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah arti amanah secara bahasa, yaitu artinya adalah sukunul qalbi wa tuma'ninatun nafs wa zawalul khawf. Hati yang tenang, kemudian jiwa yang nyaman, kemudian hilangnya rasa takut. Ketika seseorang menitipkan sesuatu, hatinya tenang, maka itu berarti amanah. Ketika seseorang mempekerjakan supir atau asisten rumah tangga atau pegawai, kemudian diterima bekerja di tempat tertentu, maka berarti
nyaman orang yang menerimanya, hilang rasa takut dari yang menerimanya. Inilah yang disebut dengan amanah secara bahasa. Adapun secara istilah syariat disebutkan oleh Al-Syekh Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Beliau berkata, al-amanah kullu haqqin lazimaka ada'uhu wa hifdhuhu. Yang artinya amanah adalah setiap tanggung jawab yang wajib kamu tunaikan dan wajib, saya ulangi, setiap tanggung jawab yang wajib ditunaikan dan dijaga. Ditunaikan dan dijaga. Contoh misalkan ditunaikan seseorang memberikan titipan kepada kita 100.000 dan uangnya itu ada 100.000. Maka ini adalah amanah, wajib untuk dijaga. Ya, untuk dijaga. Atau yang memberikan titipan mengatakan tolong sampaikan kepada si fulan. Maka ini berarti wajib disampaikan kepada si fulan. Itu yang dimaksud dengan al-amanah kullu haqqin lazimaka ada'uhu wa hifdhuhu. Amanah adalah setiap tanggung jawab yang wajib ditunaikan atau dijaga. Ditunaikan maksudnya diberikan kepada yang memang diamanahi atasnya, atau dijaga. Tidak boleh ini uang digunakan meskipun dia nanti berniat untuk mengembalikan. Tetapi uang ini tidak boleh dia gunakan karena uang itu yang dititipkan. Harus dia jaga sampai bisa diambil kembali. Ini yang disebut dengan amanah. Kemudian ada juga amanah secara istilah syariat disebutkan di dalam kitab Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsir Kitabil Ajiz yang ditulis oleh Imam Ibnu Atiyah, kullu ma tahammalahu al-insan min amri dinihi wa dunyahu qawlan wa fi'lan. Yang artinya setiap perkara yang menjadi tanggung jawab seorang manusia, baik dari perkara dunianya atau agamanya, ucapan atau perbuatan, ya, baik perkara agamanya ataupun dunianya, berupa ucapan atau perbuatan. Misalkan saya beri contoh, kita duduk-duduk, ada orang atau kita ini duduk-duduk bersama, kemudian ada perkataan al-majlisu amanah. Majlis itu adalah amanah. Jadi jangan sampai perkataan yang ada di dalam majlis keluar, karena sudah disepakati yang hadir di majlis tersebut harus beramanah, yaitu dia menjaga amanah tersebut. Jangan sampai pembicaraan yang ada di dalam majlis keluar dari luar majlis, karena mungkin ada beberapa hal yang harus dijaga dan seterusnya. Nah, itu termasuk daripada yang disebutkan dalam pengertian ini. Kullu ma tahammalahu al-insan min amri dinihi aw dunyahu fi'lan aw qawlan. Segala apa saja yang ditanggung oleh seseorang, baik dari perkara agamanya ataupun perkara dunianya, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Makanya kadang-kadang ada screenshot dari grup WhatsApp keluar dari grup WhatsApp tersebut, padahal ini tidak diperbolehkan untuk keluar. Peraturannya seperti itu. Karena tadi al-majlisu amanah, majlis itu adalah amanah. Maka siapa yang ingin screenshot atau memindahkan perkataan yang ada di dalam grup ini harus izin dengan orang yang ada di dalam grup itu seluruhnya. Kalau sudah disepakati bahwa di dalam grup tersebut tidak boleh tersebar
keluar kecuali yang diizinkan. Nah, ini harus dipahami baik-baik. Ini adalah pengertian amanah yang kedua secara istilah syariat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi amanah pengertiannya yang ketiga disebutkan di dalam kitab Al-Akhlaq Al-Islamiyah wa Asasuha yang ditulis oleh Abdurrahman Hasan Habnakah, bahwa amanah adalah khuluqun thabitun fin nafs ya'iffu bihi al-insanu amma laysa lahu bihaq wa yuaddi bihi ma alayhi aw ladayhi min haqqin li ghairihi. Nah, ini penting. Amanah adalah sebuah sifat tabiat yang menancap di dalam diri seseorang, yang dengannya dia tidak mau mengambil yang bukan haknya dan menunaikan hak orang lain yang ada pada dirinya. Nah, itu amanah. Amanah adalah sifat yang menancap di dalam qalbu, yang dengannya dia tidak mau mengambil yang bukan haknya dan menunaikan dengan sempurna hak orang lain yang ada pada dirinya. Contoh misalkan berhutang, maka berhutang harus amanah, yaitu mengembalikan uang orang lain tersebut pada waktu yang sudah ditentukan. Makanya Rasulullah SAW mencela orang yang mengambil harta orang lain dan berniat untuk tidak mengembalikannya. Rasulullah SAW bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu anhu, wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu Allah." Siapa yang berhutang dan dia berniat untuk membayar, dia berniat bayar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk melunasinya. Jadi salah satu amalan agar mudah lunas hutang adalah berniat mau bayar. Dan itu amanah. Karena tadi pengertian amanah adalah sifat yang tetap di dalam diri seseorang yang menghasilkan kesucian, tidak mengambil kecuali yang haknya, dan memberikan hak orang lain yang ada pada dirinya dengan sempurna tanpa menunda-nunda, ya, tanpa menunda-nunda. Ini disebut dengan amanah. Maka orang berhutang harus amanah. Jangan pakai kata kunci afwan akhi, sorry my brother. Ya, nggak bisa, harus bayar. Ya, bayar. Yang berhutang harus bayar. Karena itu amanah. Karena amanah adalah sifat yang menancap di dalam qalbu dan menghasilkan sifat kesucian, tidak mengambil yang bukan haknya dan menunaikan hak orang lain dengan sempurna. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sedikit keluar dari tema kita, salah satu hal yang sangat kurang tepat bagi seorang muslim bermudah-mudah berhutang. Apalagi berhutang bukan karena keperluan yang primer, hanya sekedar keperluan sekunder atau tersier. Ini sangat tercela. Rasulullah SAW sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari terlilit hutang. Ada seorang sahabat bertanya, ma aktsara ma tasta'idzu bihi minal maghram. Wahai Rasulullah, kenapa engkau sering sekali meminta perlindungan dari terlilit hutang? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajul idza gharim fa hadatsa kadzab wa wa'ada akhlaf. Orang kalau terlilit hutang,
maka kalau ngomong sering dusta, kalau janji sering ingkar janji, dan itu adalah sifat orang munafik yang tidak amanah. Ini amanah pengertiannya demikian sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Ingat sekali lagi, ini baru permulaan karena kita membicarakan tentang bagaimana seorang pegawai menunaikan amanahnya. Saya baru berbicara tentang amanah. Dalil syariat yang menunjukkan bahwa menunaikan amanah adalah termasuk daripada akhlak yang baik di dalam agama Islam, bahkan disepakati oleh manusia, bukan hanya muslim. Amanah adalah minal akhlaq allati yattafiquha an-nas ala ahammiyatiha fil hayat. Amanah adalah akhlak yang mana seorang manusia atau seluruh manusia bersepakat pentingnya akan sifat amanah di dalam kehidupan manusia. Ya. Saya beri contoh, misalkan kita ini sering dicela. Saya berdakwah sering kadang-kadang dicela, terutama di zaman sekarang, zaman media sosial. Kalau dulu para ulama sangat dihormati dan ahli agama sangat dihormati karena dia menuntut ilmu agama dan tidak ada yang tahu tentang ilmu agama kecuali dia. Makanya para masyarakat muslim sangat menghormatinya. Di zaman sekarang banyak dicela. Lihat saja di media sosial. Kenapa? Karena mudah mencari ilmu agama di zaman sekarang. Ada Google, ada ChatGPT, tinggal tanya doang. Dia tahu. Akhirnya orang meremehkan ilmu agama. Ustadz ini ceramahnya paling dari sini, ini ketahuan ngambil dari sini. Padahal dia tidak tahu bagaimana seorang menuntut ilmu agama, lama, duduk bersimpuh lama dengan guru dari mulai dia lulus SD sampai dia kuliah selesai S1, S2, S3. Bahkan sampai sekarang masih belajar ngambil jurusan lain agar belajar ilmu agama. Karena ingin menjadi ahli tidak mudah. Tetapi sebagian orang meremehkan. Kenapa? Karena tadi tinggal bertanya kepada media sosial, kemudian dia dapatkan dari perkara agama. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amanah, kembali kepada amanah. Amanah adalah sifat akhlak yang disepakati oleh manusia seluruhnya di dalam kehidupan bahwa itu adalah penting. Ya, itu adalah penting. Dan di dalam agama Islam kewajiban seorang muslim menunaikan amanah. Jadi hukum memiliki sifat amanah dan menunaikan amanah tadi adalah wajib bagi seorang muslim. Dan pengertian wajib adalah ma amara bihi syari' amran jaziman ustuhiqqa bil adzabi tarikuhu 'amdan mutlaqa. Apa saja yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tegas, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Itulah wajib. Itu pengertian wajib. Dan mempunyai sifat amanah hukumnya wajib bagi seorang muslim. Dalilnya apa? Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bi wa innallaha kana sami'an basira. Yang artinya sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah, menunaikan hak yang dibebankan kepada kalian agar ditunaikan atau agar dijaga.
Ketika Allah berfirman, innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian. Wal aslu fil amri lil wujub, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, seorang ulama Islam abad ke-8 Hijriyah yang bernama Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani Ad-Dimashqi rahimahullah, beliau mengatakan, qala al-ulama, para ulama berkata, nazalat fi wulatil umur alaihim an yu'addul amanati ila ahliha. Ayat ini surat An-Nisa ayat 58 turun untuk para pemimpin masyarakat, baik di perusahaan, baik di tengah rumah tangga, pemimpin. Untuk apa? Menunaikan amanah kepada pemiliknya. Seperti misalkan seorang yang mempekerjakan pegawai, maka dia harus amanah, memberikan gaji pada waktunya. Jangan sampai kering keringat pegawai tersebut, kemudian gajinya tidak diberikan sesuai dengan kesepakatan dan selanjutnya. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syaukani mempunyai tafsiran lain. Kata beliau, hadhil ayah min ummahatil ayat al-mushtamilah ala katsir min ahkam asy-syara'. لأن الظاهر أن الخطاب يشمل جميع الناس في جميع الأمانة. Ayat ini mencakup hukum-hukum Islam yang sangat banyak. Karena secara zahir ayat ini adalah mencakup seluruh jenis manusia di dalam perkara amanah. Berarti bukan hanya untuk pemimpin, tetapi juga untuk pekerja, pegawai. Hendaknya amanah. Saat dia sudah tekan kontrak bahwa waktu saya dari mulai jam sekian sampai jam sekian untuk pekerjaan, maka jangan sampai digunakan untuk selain pekerjaan. Fasilitas, mobil, bahkan sampai pulpen sekalipun, kalau seandainya itu adalah diadakan fasilitas tersebut untuk pekerjaan, maka termasuk pegawai yang amanah adalah tidak menggunakan fasilitas tersebut kecuali untuk keperluan pekerjaan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah ke sebuah perusahaan, kemudian saya tanya, di sini wifi gratis, wifi disediakan untuk pegawai Ustaz? Pak, kemudian GM-nya bilang, enggak Ustaz, tapi nanti kita akan adakan. Tapi kemudian kita akan evaluasi apakah dengan keberadaan wifi tersebut etos kerja pegawainya berkurang. Maka kalau seandainya wifi internet disediakan untuk pekerjaan, tidak untuk keperluan pribadi, tidak diperbolehkan digunakan untuk selain pekerjaan. Begitu yang amanah. Karena Allah memerintahkan kita untuk menunaikan amanah. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Kemudian ayat yang lain yang menunjukkan bahwa wajib seorang muslim menunaikan amanah, yaitu surat Al-Ahzab ayat 72 sampai 73. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Yang artinya sesungguhnya kami hadapkan amanah kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, lalu mereka enggan untuk mengemban amanah tersebut. Lalu amanah tersebut diemban oleh manusia. Sesungguhnya manusia makhluk yang selalu berbuat zalim dan selalu mengerjakan perbuatan yang sia-sia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, arti amanah di dalam ayat ini bukan hanya sekedar perkara dunia, tapi lebih condong kepada
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita katakan semua orang yang dititipi amanah lalu dia jaga atau dia tunaikan, maka dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan perkataan dari tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran. Beliau berkata, "'Azzamallahu ta'ala sya'nal amanati allati i'tamana Allahu 'alaiha al-mukallafin, allati hiya imtithalul awamir wa ijtinabul maharim fi halis sirr wal khufyah ka halil 'alaniyah." Ya. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan perkara amanah yang Allah titipkan kepada seluruh hamba-hamba yang dibebani untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Apa amanah yang Allah titipkan, yang embankan kepada manusia, yaitu mengerjakan perintah, menjauhi larangan, baik dalam keadaan rahasia ataupun keadaan tersembunyi, sebagaimana dalam keadaan terang-terangan. Lalu kenapa gunung, langit, bumi menolaknya? Dalam hal ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari bahwa Allah menawarkan kepada langit dan bumi serta gunung untuk mengemban ibadah beribadah, mengemban beban ibadah tersebut. Maka penawaran ini bukan penawaran kewajiban, tetapi para ulama mengatakan penawaran pilihan, bukan penawaran kewajiban. Makanya gunung, kemudian langit, bumi, mereka tetap bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi enggan untuk mengemban amanah tersebut sebagai sebuah kewajiban. Lalu kemudian manusia mengembannya. Manusia mengembannya. Kenapa demikian? Karena manusia merasa sanggup, tetapi sebenarnya manusia adalah waqi'un fi zulmi. Dia terletak di dalam kezaliman. Banyak sekali yang membuat akhirnya manusia tidak amanah. Seperti misalkan melalaikan perintah yang sering saya ulang-ulang dan melanggar larangan. Ini tidak amanah. Manusia yang melalaikan perintah, disuruh sholat tidak sholat, disuruh puasa Ramadan tidak puasa, disuruh untuk berhaji padahal sudah sanggup tidak berhaji, diperintahkan untuk membayar zakat tidak mengeluarkan zakat padahal sudah termasuk yang wajib mengeluarkan zakat, disuruh berbakti pada orang tua tidak mau berbakti. Ini tidak amanah, ya, itu tidak amanah. Maka dalil yang kedua tentang amanah adalah surat Al-Ahzab ayat 72. Kemudian dalil yang ketiga tentang wajibnya bersifat amanah, yaitu Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun. Di awal-awal surat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman yang beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Tunggu, orang-orang beriman telah beruntung. Siapa mereka? Orang-orang yang khusyuk saat sholat, orang-orang yang mengeluarkan zakat, orang-orang yang menjauhi hal-hal yang melalaikan. Terus sampai kepada ayat yang ke-8. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang menjaga amanah yang dibebankan kepada mereka. Berarti wajib seorang mukmin menjaga amanah agar dia beruntung. Wajib seorang mukmin menjaga amanah agar dia beruntung kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Taib. Itu dalil dari ayat Al-Quran tentang wajibnya amanah. Adapun dalil dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang wajibnya amanah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza dhuyyi'atil amanah fantadhiris sa'ah." Jika amanah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Jika amanah disia-siakan, tunggulah hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, "Kaifa idha'atuha?" Bagaimana melalaikan amanah wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Jika sebuah urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Berarti tidak amanah adalah memberikan tugas kepada yang bukan ahlinya. Saya di pesantren ada kepala divisi saya, kepala divisi kesekretariatan. Beliau doktor di dalam bidang psikologi. Maka beliau mengatakan, kalau seandainya ada orang, Ustaz, sekolahnya tidak linier dengan apa yang dia ingin kerjakan, maka saya pasti tolak secara psikologi. Misalkan orang kuliah di pertanian, tapi dia melamar jadi akuntan, ya, akuntan. Maka ini kan tidak linear. Apa hubungannya pertanian dengan akuntan? Maka secara psikologi tidak amanah kalau seandainya kita terima. Kita rekomendasikan bahwa ini berhak untuk diterima. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Ini yang dimaksud. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Masuk ke dalam sebuah lembaga yang mempekerjakan seseorang dengan cara nyogok, kolega, ordal, ini tidak amanah. Ini tidak amanah. Dan pasti ujungnya kehancuran. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Jika diberikan perkara urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Kehancuran maksudnya. Kenapa? Karena tidak amanah. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa amanah hukumnya adalah wajib. Kemudian dalil yang lain, itu tadi hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalil yang lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ya, perhatikan. Al-khazinul muslim al-amin alladhi yunfidhu wa rubbama qala yu'ti ma umira bih fayu'tihi kamilan muwaffaran tayyibatan bihi nafsu fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqin. Perhatikan baik-baik. Ini menarik. Seorang muslim yang tugasnya menjaga harta zakat. Tugasnya menjaga harta zakat. Kemudian dia memberikan harta sedekah atau harta zakat tersebut kepada yang diperintahkan untuk diberikan secara sempurna tanpa mengurang-ngurangi. Misalkan ya, ini contoh, ada dana tunjangan dari pemerintah untuk sekolah. Dana untuk sekolah. Itu kan melalui beberapa instansi. Nah, kalau seandainya yang memegang ini diberikan dengan sempurna, kemudian ini juga diberikan secara sempurna tanpa dikurangi, sehingga yang mendapatkannya sesuai sempurna sebagaimana dari perintah atasnya, maka orang-orang ini tadi meskipun dia bukan bersedekah, berzakat, berinfak, dia mendapatkan pahala bersedekah, berzakat, berinfak. Yang terjadi di tengah-tengah kita apa? Ada bantuan, kemudian bantuan ini diperah.
Yang aturan bantuan ini 1 juta sampai kepada yang dibantu menjadi berapa? 100.000. Ya. Nah ini. Padahal kalau seandainya dia, kenapa dia tidak boleh mengambil? Padahal kan lewat dari bagiannya, dari divisinya. Karena dia sudah diberi gaji sesuai dengan kontraknya. Tidak boleh dikurang-kurangi. Saya punya kawan, beliau pengusaha, mempunyai sekitar 20-an outlet se-Indonesia. Mungkin kalau saya sebutkan antum-antum tahu, tapi saya tidak ingin menyebutkan. Kemudian saya bertanya, karena saya sebagai pimpinan pesantren, beliau sebagai pimpinan perusahaan, kadang-kadang mengatur manusia sama. Ya, sama. Bahkan kadang-kadang mengatur yang di pesantren kadang-kadang harus lebih teliti lagi. Baik. Saya tanya, bagaimana antum bisa mengukur ini pegawai, karyawan antum ini amanah? Gampang Ustaz. Saya cuma bilang ke beliau, ini ada uang 50 juta, tolong dimasukkan ke rekening si fulan. Nanti di situ saya akan masukkan 50 juta plus 50.000. 50.000 ini dia kembalikan atau tidak? Saya akan tahu dia amanah, jujur atau tidak dari situ. Itu seperti yang disebutkan tadi. Al-Muslim, Al-Khazin, Al-Amin. Seorang yang menyimpan harta dari harta-harta zakat, harta-harta sedekah yang amanah, kemudian dia tunaikan itu dengan sempurna, maka dia dianggap sebagai orang yang bersedekah, yang berzakat. Kenapa dia tidak boleh mengambil harta sedekah tersebut? Karena dia petugas yang juga mendapatkan upah dari hal tersebut. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati. Makanya kalau ada misalkan antum utusan perusahaan, biasanya ada semacam nego, beli barang, pengadaan barang, kemudian dapat apa? Apa istilahnya kalau dunia korupsi itu? Bukan uang pelicin. Fee, tapi ada istilahnya gratifikasi. Dia menerima dari perusahaan yang ini perusahaan dia, kemudian dia sebagai wakil dari perusahaan. Kemudian dia membeli sebuah alat, barang atau apa. Kemudian dia dapat fee dari sini. Nggak boleh diambil. Ini gratifikasi. Kenapa? Karena dia sudah dapat gaji dari si perusahaan. Tugas dia memang menego. Tidak boleh diambil. Dan wajib dia amanah. Dia memberikan kepada perusahaan ini, saya dapat dari si pula, dari perusahaan tersebut. Kenapa perusahaan ini mau memberi? Karena agar nanti tetap berhubungan terus. Dan itu banyak di dalam dunia macam-macam. Dunia kesehatan, dunia pegawai, dunia perusahaan, sering terjadi seperti itu. Dan itu sangat menggiurkan. Makanya ada di dalam dunia lembaga pekerjaan, ada bagian-bagian yang dalam tanda kutip basah. Ya. Dan itu harus amanah. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, harus diingat baik-baik bahwa salah satu tanda hari kiamat adalah dicabutnya amanah dari qalbu muslim di akhir zaman. Nah, ini menunjukkan bahwa wajibnya amanah. Ya, wajibnya amanah. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita ambil dari perkataan Allah Subhanahu wa taala tentang ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya amanah. Kemudian juga sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang wajibnya amanah. Sekarang kita ambil dari perkataan para salafus saleh. Siapa itu salafus saleh? Mereka adalah para sahabat Nabi, para tabi'in,
yang berguru kepada para sahabat dan para tabi'ut tabi'in yang berguru kepada tabi'in. Dan ini adalah 3 zaman keemasan. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah kurunku, yaitu para sahabat. Dan sahabat yang paling terakhir meninggal adalah Abu Tufail Amir bin Wathilah al-Asqa', yaitu beliau meninggal ketika tahun 110 Hijriah. Berarti kurun Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika 100-an tahun. Kemudian kurun tabi'in ketika 185 Hijri atau 175 Hijri. Karena tabi'i yang paling terakhir meninggal umur sekian, Al-Hasan bin Arafah Al-Baghdadi Al-Abdi. Kemudian kurun yang selanjutnya adalah 275 sekian. Ya, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini 3 kurun keemasan. Ustaz, Imam Syafi'i di kurun yang keberapa? Imam Syafi'i di kurun yang ketiga setelah kurun tabi'ut tabi'in. Ya, setelah kurun tabi'ut tabi'in. Ini 3 kurun keemasan. Makanya perkataan-perkataan mereka perkataan-perkataan yang penuh dengan hikmah dan pelajaran. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji mereka. Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Coba perhatikan perkataan mereka tentang amanah. Para ikhwah, Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ketiga orang keempat terbaik setelah para rasul, para nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, manusia terbaik yang keempat setelah para rasul, para nabi. Ali bin Abi Thalib berkata, "Haqqun 'alal imam an yahkuma bima anzalallah wa an yu'addiyal amanah. Fa idza fa'ala dzalika kana haqqan 'alal muslimin an yasma'u wa yuti'u wa yujibu idza du'u." Wajib atas pemimpin untuk menunaikan amanah. Ya. Nah, ini saya beri contoh ya. Ada buku berjudul bagus ditulis oleh Syekh kami Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad, judulnya Kaifa yu'addil muwadhdhafu al-amanah. Bagaimana seorang pegawai menunaikan amanah. Salah satu di antaranya adalah apabila seseorang jadi pemimpin, pelayan. Mungkin di perusahaan ini juga ada pelayan pegawai. Ada enggak? Yang urusan administrasi ada ya? Nah, pelayan pegawai. Pegawai mau cuti, pegawai mau resign, pegawai mau mengambil apa dan apa. Urusan administrasi. Maka kalau itu di waktu kerja, tidak boleh seorang pelayan tersebut mengatakan besok datang kembali. Enggak, harus dilayani sekarang. Coba indahnya agama Islam. Coba bayangkan itu terjadi di instansi-instansi resmi di negeri ini. Niscaya tidak akan ada rakyat yang mengeluh. Ya. Pelayan kalau memang waktu kerja, maka tidak boleh dia menunda-nunda pekerjaannya. Kenapa? Karena dia sudah jual waktunya untuk mendapatkan gaji. Saya beri contoh. Dinas pekerjaan umum misalkan. Ada di tengah jalan, di tengah kota, pohon roboh. Maka jam waktu menunjukkan jam 11 atau jam 12 malam. Dan itu adalah pekerjaan umum yang dilakukan oleh dinas pekerjaan umum misalkan. Maka pada waktu itu dia harus bangun dari tempat tidurnya, meninggalkan keluarganya, kemudian menelpon pekerja-pekerjanya untuk memindahkan pohon yang roboh ini. Bahkan meskipun dia perempuan, misalkan kepala dinasnya perempuan,
maka dia wajib melayani karena tugas dia itu. Dia mendapatkan gaji untuk itu. Tidak boleh menunda sampai besok. Itu amanah. Ya, itu amanah. Ini yang dimaksudkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Haqqun 'ala al-imam, wajib atas seorang pemimpin an yahkuma bima anzalallah wa an yu'addi al-amanah. Berhukum kepada hukum Allah dan menunaikan amanah. Kita semua ini antum sudah menandatangani kontrak. Sebagian hari antum 6 pekan digunakan untuk perusahaan. Maka tidak boleh seseorang menggunakannya untuk selain pekerjaan di perusahaan. Kalau bukan waktunya, bahkan tidak boleh mengerjakan amalan sunnah seperti sholat sunnah di waktu bekerja. Ya, kenapa demikian para ikhwah? Saya beri contoh misalkan sholat tarawih. Saya ingin tarawih Ustaz, masa saya harus ke lapangan Ustaz? Kita katakan mana yang lebih wajib? Sesuai dengan tanda tangan kontrak atau mengerjakan sholat tarawih yang hukumnya sunnah? Yang lebih wajib adalah sesuai dengan tanda tangan kontrak. Itu amanah. Itulah yang disebut dengan amanah. Dan itu perkataan dari salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Coba perhatikan lagi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, ini manusia yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau seandainya ada seorang nabi sepeninggalku, maka niscaya dia adalah Umar. Akan tetapi tidak ada nabi sepeninggalku. Berarti perkataan beliau ini penting. Beliau mengatakan, "La taghurruni salatu mri'in wala shaumu. Man syaa shama man syaa shalla. Wala dina liman la amanatalah." Aku tidak terlalu heran dengan puasa dan sholat seseorang, karena itu memang sudah kewajibannya. Siapa ingin puasa, dia puasa. Siapa ingin sholat, dia akan sholat. Jaga sholat, itu kewajibannya. Tapi ingat, tidak ada iman bagi yang tidak punya amanah. Itu yang membedakan. Artinya apa? Sholat seseorang, puasa seseorang tidak benar-benar bermanfaat di sisi Allah kalau dia tidak amanah. Ya, saya pernah diundang di sebuah perusahaan, sampai perusahaan tersebut mempunyai gelang yang harus dipakai, karena akan diketahui dari gelang tersebut ketika pagi dia mau masuk ke lapangan atau ke tempat kerjanya, gelang tersebut dia diperiksa. Ini berapa waktu dia tidur, berapa jam dia tidur. Ya, mudah-mudahan yang dengar ini mungkin perusahaan akan melaksanakan itu. Ya, berapa jam dia itu, karena berbahaya Ustaz, kata beliau. Sang GM cerita sama saya, berbahaya Ustaz kalau kurang tidurnya. Di lapangan dia bisa ngantuk, membahayakan orang lain, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Karena yang dibawa alat-alat berat. Itu amanah. Tidur 6 jam, tidur 8 jam, tidur 9 jam, itu amanah. Makanya kalau dilakukan jam malam, maka tidak boleh dia gunakan untuk selain itu, begadang. Karena akan membahayakan orang lain. Artinya dia tidak amanah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan perhatikan baik-baik para ikhwah, ada perkataan yang sangat menarik. La tabhathu akhlaqar rijal fil masajid. Jangan engkau cari akhlak seseorang di dalam masjid. Semua soleh, solehat kalau dalam masjid. Ya, tapi cari saat terjadi amanah. Saat hutang piutang, saat ada pekerjaan, lihat di situ. Kamu akan tahu akhlak seseorang, amanah atau tidak. Ya, saat ada tanggung jawab, dia tunaikan atau tidak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita sudah mengetahui bagaimana dalil-dalil tentang wajibnya seorang muslim amanah. Saya akan menyebutkan bagaimana seorang pegawai menunaikan amanahnya. 1, harus ikhlas dalam beramal.
dalam mengerjakan pekerjaan harus ikhlas, yaitu yang dituju hanya ridha Allah Subhanahu wa taala, hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau ikhlas, maka di lapangan nanti dia akan mengerjakan pekerjaan sesuai dengan itqan, yaitu sempurna, maksimal. Saya pernah berkunjung ke sebuah perusahaan, bukan perusahaan sini ya, jangan takut insyaallah. Saya lihat tempat sholatnya, masjid ini kan megah, rapi, bersih. Saya lihat tempat sholatnya tidak teratur. Kemudian kamar mandinya tidak diperhatikan. Bagaimana orang berwudu dengan baik tidak diperhatikan. Maka ini berarti bermasalah pada keikhlasan yang menghasilkan hasil seperti itu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqina." Allah menyukai jika salah seorang beramal, maka dia amalkan dengan maksimal, sempurna, itqan bahasa Arabnya. Benar-benar. Kalau memang disuruh merapikan mushaf misalkan, dia rapi, benar-benar rapi. Tidak asal-asalan. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua, al-iltizam bil waqti wa adamu tadhi'is sa'at. Perhatikan waktu dan tidak membuang-buang waktu pekerjaan untuk selain pekerjaan. Ini tidak boleh. Kalau memang secara KPI ini pekerjaan bisa diselesaikan 1 jam, maka semestinya harus selesai 1 jam. Tidak boleh 1 jam 5 menit, tidak boleh 1 jam 10 menit. Karena peraturan KPI sudah keluar ketika sudah ada benar-benar peninjauan, kemudian percobaan dan seterusnya. Dan ini termasuk daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh seseorang untuk melalaikan waktu. Al-Hasan Al-Basri seorang tabi'i berkata, "Ad-daqtu aqwaman kanu ala awqatin ashadda minkum hirsan ala darahimikum." Aku mendapati suatu kaum, yaitu para sahabat, karena beliau tabi'i, bertemu dengan para sahabat, mendapati suatu kaum, mereka sangat perhatian terhadap waktu mereka, lebih perhatian daripada kepada uang mereka. Orang yang amanah sangat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, tidak menggunakan waktu pekerjaan untuk selain pekerjaan. Tidak menggunakan fasilitas pekerjaan untuk selain fasilitas pekerjaan, tidak boleh. Ya, ini para ikhwah. Termasuk di dalamnya tadi ada fee, ada gratifikasi. Rasulullah SAW mengatakan, hadayal ummal ghulul. Hadiah para pekerja itu adalah seperti mengambil harta rampasan perang yang belum dibagikan, dan itu dosa besar. Tidak boleh. Seorang utusan perusahaan kemudian bernego dengan perusahaan lain untuk membeli barang ataupun apa saja pengadaan, kemudian akhirnya ada TikTok di situ, kamu kalau menggolkan ini maka akan saya kasih sekian. Ini adalah ghulul, dosa besar, dan itu tidak amanah. Kemudian yang keempat, hifdzu asraril amal. Tidak boleh menceritakan rahasia perusahaan tanpa dibenarkan. Ya, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, al-majalis bil amanah. Majlis yang ada kita sekarang ini amanah, tidak boleh keluar kecuali dengan izin seluruh yang hadir di majlis. Maka hati-hati, rahasia-rahasia perusahaan, terutama rahasia-rahasia kaum muslimin, tidak boleh untuk keluar kepada kaum kafirin. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah harus proporsional di dalam segala macam urusan. Ya, tidak boleh seseorang tidak proporsional. Artinya proporsional itu adalah harus adil, tidak boleh zalim, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, saya beri contoh, misalkan antum kerja ke lapangan, tidak pakai alat-alat yang biasa dipakai, karena merasa sudah biasa nyetir mobil yang begitu besarnya. Ini emang aman, nggak pakai sepatu apa itu namanya, sepatu safety, ya.
maka tidak boleh. Meskipun antum mahir, karena itu tidak amanah. Karena itu tidak proporsional. Tanda pegawai yang amanah adalah orang yang proporsional. Ini yang bisa disampaikan, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir saya ingin menyampaikan bahwa agar kita bisa benar-benar amanah adalah kita harus paham betul, ini saya yang ulang-ulang, bahwa setelah kematian kita ada hisab, ada perhitungan, ada buku catatan amal, ada timbangan. Kita tidak dibiarkan sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ada perhitungan. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabu fima anfaqa wa an jismihi fima abla. Tidak bergeser telapak kedua kaki seorang hamba sampai dia ditanya oleh Allah tentang umurnya dia habiskan untuk apa. Amanah enggak? Tentang ilmunya dia pakai untuk apa? Tentang hartanya, harta 2 dia dapat. Dari mana dia dapat, untuk apa dia gunakan. Yang ketiga, tentang waktunya, tentang badannya, dia gunakan untuk apa. Tentang badannya, dia gunakan untuk apa. Ada hisab, maka amanahlah seorang muslim ketika menjadi kepala keluarga, pegawai, ataupun menjadi seseorang di tengah-tengah kawan-kawannya, amanahlah. Karena itu adalah sifat yang sangat dominan dalam diri seorang muslim. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa mengangkat tangan berdoa karena ini adalah waktu-waktu yang mustajab. Kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم وفقنا لليلة القدر. اللهم وفقنا لليلة القدر. Ya Allah, temukanlah kami pada Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah kepada Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.